Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Fauziah dari kelas 12B1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi terang, yaitu reaksi terang siklik dan reaksi terang non-siklik. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, saya akan memberitahu terlebih dahulu apa itu reaksi terang. Reaksi terang adalah tahapan fotosintesis yang merubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia seperti ATP, NADPH, dan O2. Seperti yang sudah dikatakan tadi, reaksi terang itu ada reaksi terang siklik dan reaksi terang non-siklik. Lalu, apa perbedaannya dari reaksi terang siklik dan reaksi terang non-siklik? Singkatnya, perbedaannya itu reaksi terang siklik yaitu reaksi yang berputar, sedangkan reaksi non-siklik yaitu reaksi yang terjadi satu kali. Yang ketiga, saya akan menjelaskan terlebih dahulu reaksi terang non-siklik. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini sudah tertera gambar. Gambar ini adalah gambar dari proses reaksi terang non-siklik. Bisa dilihat di gambar ini itu ada fase sistem 2 atau P680 nanometer dan ada juga fase sistem 1 yang juga bisa disebut P700 nanometer. Tahap pertama dari reaksi terang non-siklik ini yaitu ketika cahaya mengenai fase sistem 2 atau P680 nanometer yang kemudian cahaya ini akan ditangkap oleh klorofil dan klorofil melepaskan elektronnya sehingga klorofil A menjadi klorofil A positif. Elektron yang dilepaskan akan naik ke atas dan nantinya ditangkap oleh akseptor primer. Bersamaan dengan cahaya yang mengenai fase sistem 2, terdapat juga H2O atau air yang terkena cahaya sehingga mengalami proses fosfolisis atau pemecahan molekul air dari H2O menjadi 2H+ plus setengah O2. Di mana H2O ini akan melepaskan elektron yang nantinya elektron ini akan ditangkap oleh klorofil A positif sehingga elektron yang berdekatan dengan klorofil A positif menjadi A normal kembali. Selanjutnya, elektron dari akseptor primer ini akan diteruskan ke plastoquinon, kemudian ke kompleks sitokrom, lalu ke plastosianin. Di kompleks sitokrom ini, elektron menghasilkan ion hidrogen atau ion H+ yang merupakan gradien proton untuk membentuk ATP. Sama halnya dengan peristiwa di fase sistem 2, di fase sistem 1 juga cahaya akan diambil oleh klorofil A, lalu klorofil akan melepaskan elektronnya atau terjadinya ekstasi elektron sehingga klorofil A menjadi klorofil A positif yang nantinya akan naik dan ditangkap oleh akseptor primer. Di akseptor primer ini klorofil A positif menarik elektron dari plastosianin sehingga elektron menjadi normal kembali. Dari akseptor primer, elektron akan diteruskan ke ferredoksin, kemudian ke NADP reduktase, di mana NADP reduktase itu adalah sebuah enzim yang akan membentuk NADP+, di mana NADP+ itu akan berikatan dengan H+, membentuk NADPH. Yang nantinya NADPH ini akan digunakan dalam reaksi gelap. Yang keempat yaitu reaksi terang siklik. Di reaksi terang siklik ini hanya melibatkan fase sistem 1 saja. Prosesnya itu hampir mirip dengan fase sistem 1, namun di reaksi terang siklik ini tidak melewati proses NADP menjadi NADPH. Elektron dari akseptor primer ini kemudian akan diteruskan ke ferredoksin lalu ke kompleks sitokrom. Di kompleks sitokrom ini terdapat enzim ATP sintase, maka setiap elektron yang melewati kompleks sitokrom ini akan merangsang terbentuknya ATP. Dari kompleks sitokrom ini, elektron akan diteruskan lagi ke plastosianin, kemudian masuk lagi ke fase sistem 1. Hasil dari kedua reaksi ini yaitu reaksi non-siklik menghasilkan ATP, NADPH, dan O2, sedangkan reaksi siklik hanya menghasilkan ATP saja.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.